Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang laporan keuangan pada siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, pada laporan keuangan ini akan kita bahas mengenai pengertian-pengertian jenis laporan keuangan yang terdapat di perusahaan jasa. Langsung saja, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari laporan keuangan serta tujuan pembuatan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal seperti manajemen, kemudian pihak eksternal seperti pemberi pinjaman, investor, pemegang saham. Tujuannya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan ke depannya. Nah, selanjutnya jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua ada laporan perubahan ekuitas, yang ketiga ada laporan posisi keuangan atau neraca, yang keempat ada laporan arus kas, yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi sebelumnya telah kita bahas ya tentang laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca. Kita bisa nonton lagi yang ada di video sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus tuntas membahas tentang penyusunan laporan arus kas. Nah, untuk pengertian dari laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan yang mengenai arus kas selama satu periode akuntansi. Jadi, laporan arus kas ini akan menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari seluruh aktivitas kas, baik itu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Lalu, apa itu aktivitas operasi, apa itu aktivitas investasi, dan apa itu aktivitas pendanaan? Mari kita bahas satu persatu. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu arus kas yang bersumber dari transaksi yang mempengaruhi penetapan laba rugi secara langsung. Nah, contohnya arus kas masuk itu yaitu penjualan barang pada perusahaan dagang, kemudian pendapatan dari jasa pada perusahaan jasa, kemudian penerimaan kas dari royalti, komisi, dan pendapatan lainnya, kemudian pendapatan bunga aset yang menghasilkan bunga, dan pendapatan ekuitas surat berharga atau dividen. Nah, kemudian arus kas keluar atau hal-hal yang menyebabkan kas keluar dari sisi aktivitas operasi, contohnya yaitu pembelian barang dagangan, kemudian pembayaran beban operasi seperti beban gaji, beban sewa, asuransi, listrik, telepon, air, dan sebagainya. Kemudian pembayaran untuk pembelian kepada supplier di luar persediaan, kemudian pembayaran kepada pemberi pinjaman atau bunga, pembayaran untuk pajak. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Jadi, dari aktivitas investasi ini yaitu penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Jadi, contohnya arus kas masuk dari aktivitas investasi yaitu ketika kita melakukan penjualan aktiva jangka panjang, contohnya properti, pabrik, tanah, bangunan, peralatan, aktiva tak berwujud. Kemudian penjualan surat utang atau ekuitas perusahaan lain kecuali surat berharga yang diperlakukan sebagai setara kas. Dan yang ketiga adalah pengembalian dari pokok pinjaman kepada pihak ketiga. Nah, berikutnya arus kas keluar dari aktivitas investasi, yaitu pembelian aktiva jangka panjang, kemudian pembelian surat utang dari ekuitas perusahaan lain, kecuali trading sekuritas, dan pinjaman kepada pihak lainnya. Nah, ini yang menyebabkan kas masuk atau kas keluar yang digolongkan sebagai aktivitas investasi. Dan yang terakhir adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, berikut ini yang menjadi sumber pemasukan dan pengeluaran dari aktivitas pendanaan, yakni yang berhubungan dengan utang dan ekuitas perusahaan. Sehingga arus kas masuk terjadi ketika adanya transaksi pemerolehan pinjaman
kemudian hasil dari penerbitan saham ekuitas sendiri, kemudian penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman wesel, hipotek, dan pinjaman lainnya. Dan terjadi pengeluaran kas pada aktivitas pendanaan ketika kita melakukan pelunasan pokok pinjaman, pembelian kembali saham perusahaan sendiri, dan pembayaran dividen. Nah, untuk itu langsung saja kita membahas contoh soal yang telah kita bahas sebelumnya pada laporan keuangan yang kita mengerjakan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, pada hari ini ingat fokus kita adalah menghitung arus kas dari usaha maju. Berikut ini disajikan jawaban yang akan kita bahas sumber-sumber pemerolehan angka-angka berikut. Yang pertama untuk arus kas dari operasional. Jadi kita lihat dulu yang merupakan penerimaan dari aktivitas operasional. Di sini tersedia pendapatan jasa, kemudian pelunasan piutang. Nah, kemudian kita jumlahkan, hasilnya adalah Rp14.100.000. Nah, kemudian arus kas keluar yang bersumber dari kegiatan operasional, salah satunya ialah hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran biaya operasional. Di sini tersedia beban sewa, beban iklan, beban listrik dan air, serta beban gaji. Kita jumlahkan, maka jumlahnya adalah Rp3.920.000. Nah, tinggal kita jumlahkan total penerimaan dan total pengeluaran, sehingga ketika diselisihkan hasilnya masih positif, arus kas positif senilai Rp10.180.000. Berikutnya, arus kas dari aktivitas investasi. Jadi, arus kas yang berkaitan dengan investasi di sini terdapat pembelian perlengkapan dan pembayaran utang atas pembelian peralatan, sehingga arus kas investasi tersebut menyebabkan pengeluaran arus kas keluar senilai Rp1.500.000 untuk pembelian perlengkapan dan pembayaran utang senilai Rp2.500.000. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4 juta, menjadi pengurang. Kemudian yang ketiga ada arus kas dari pendanaan. Nah, arus kas dari pendanaan ini hal-hal yang berkaitan dengan penambahan modal atau pengurangan modal. Nah, di sini terdapat pengurangan modal berupa pengambilan prive senilai Rp2.100.000, maka arus kas pendanaan arus kas keluar senilai Rp2.100.000 menjadi pengurang dari positif Rp10.180.000, sehingga apabila dijumlahkan hasilnya adalah Rp4.080.000. Hal ini diperoleh dari Rp10.180.000 dikurang 4 juta dikurang Rp2.100.000. Nah, setelah didapat total kas yang diterima, kita jumlahkan dengan saldo awal periode senilai Rp3.400.000, maka kas pada akhir periode adalah Rp7.480.000. Arus kas usaha maju bulan Mei 2014 sudah disajikan secara lengkap dan bisa kita lihat saldo harta berupa kas senilai Rp7.480.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.